Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah senang berjumpa dengan teman-teman kembali. Nah, kali ini saya lagi di rumah Ustadz Fahmi. Nah, Ustadz Fahmi itu siapa? Nanti saya perkenalkan. Nah, kebetulan beliau ini sudah berdakwah ke berbagai negara. Ada 16 negara lebih ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang sangat mengesankan. Bagaimana proses hijrah, bagaimana suka dan duka beliau berdakwah, saya akan nanti bawa teman-teman untuk jumpa dengan Ustadz Fahmi, langsung tanya-tanya sama beliau. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat semuanya. Dan jangan lupa tolong di subscribe dulu ya channel video saya baru yang menonton, dan di klik tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi dari update video-video saya. Oh ya, kami akan segera berangkat ya. Ini sudah menuju mobil ya. Nah, assalamualaikum Ustadz Fahmi. Waalaikumsalam. Kita akan pergi ngopi bareng ya nanti kan cerita-cerita. Sampai jumpa teman-teman, nanti kita akan tunggu saja cerita-cerita berikutnya. Assalamualaikum teman-teman, ini kami sedang rekaman on the road. Jadi ini misalnya saya lagi nggak kenal ya sama Ustadz Fahmi, saya mau tanya-tanya nih, ini bagusnya di mana ya sebenarnya? Saya mau tanya-tanya ya sebenarnya sama Ustadz ya. Ustadz, sebenarnya asal dari mana sih, suku apa gitu? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muklis, Bang Muklis yang dirahmati Allah, nantilah saya ini Fahmi Ramadan ya. Jadi memang lahir di Jakarta dan kebetulan mengenyam dunia pendidikan itu banyak di Kota Padang. Kemudian dari sini dan mungkin di Kota Batam seperti itu. Oh, sekarang tinggal di Batam ya? Ya, sama dong. Iya. Gitu. Terus aktif di dalam dakwah udah berapa tahun, Ustaz? Untuk dakwah dan usaha agama ini sudah jalan dari tahun 1998. Masya, udah berapa? Puluhan tahun ya? 10 tahun lebih ya? Lebih dong? Kurang lebih seperti itu. Karena memang kita pahami bahwa setiap individu daripada umatnya Rasulullah SAW punya tanggung jawab tidak hanya ibadah tetapi juga dakwah, kan seperti itu. Dan dulu Nabi SAW yang buat perkara ini. Nabi dakwah jumpa kepada setiap manusia, mengajak dan mengenalkan manusia bagaimana bisa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kenal dakwahnya di Kota Padang, di mana waktu itu? Dulu kami kenal dakwah awal memang di Kota Padang. Saat di zaman kuliah ya? Iya, zaman sekolah dulu. Oh, begitu. Padahal sih tahu saya di Padang itu kan, kalau maksudnya perkembangan dakwah kan agak lambat gitu ya, Ustaz ya? Iya, betul. Kota Padang itu sendiri memang karena memang basically daripada penduduknya juga memang agamanya bagus, kemudian pondok juga banyak seperti itu. Jadi kebetulan memang Allah perkenalkan kerja dan usaha dakwah pada kami seperti itu. Oh begitu. Nah itu tahun 98 ya? Iya. Oke, kemudian mulai hijrah ke Batam tahun berapa? Hijrah ke Batam dulu Maret 2010. 2010. Maret 2010. Dan awal mula pergi ke luar negeri berdakwah itu tahun berapa? Awal mula sekali itu kami waktu itu ada pembentukan jemaah ya 2008. Jadi kita selain konsen untuk pergi dakwah ke negeri-negeri terdekat, provinsi-provinsi terdekat di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Kemudian kesempatan untuk keluar itu pada tahun 2008. 2008 dari Batam ya? Dari Padang waktu itu. Iya, dari Padang itu ke negeri mana? Waktu itu kami ke India. Oh, pertama sekali ke India Malaysia, dulu ya. India, ya. India. Kemudian ke Bangladesh. Berapa lama waktu itu? Ke India waktu itu kurang lebih India, Pakistan, Bangladesh kurang lebih 4 bulan ya. 4 bulan ya. Kemudian tahun berikutnya kemana lagi? Masih di Indonesia atau ke negeri lain lagi? Sebelumnya juga kita ada garap untuk area Indonesia. Kemudian tahun 2014 kembali kedua kalinya kami berangkat ke India. Oh, ke India saja sudah 2 kali ya? Ya, ke India udah 3 kali Bang. Oh, Masya Allah. 3 kali, ya. Wah, saya ini belum pernah loh minta doanya Ustaz ya. Amin, insya Allah mudah-mudahan ya. Nah, oke, setelah ke India 3 kali, terus ke negara-negara mana lagi? Boleh disebutkan garis besarnya Ustaz? Ya, alhamdulillah kami pernah ke Malaysia ya, kita pergi
dakwah ke sana. Kemudian ya banyak pengalaman yang memang kita rasakan ketika kita belajar untuk meluangkan masa diri waktu kita ini untuk agama. Kemudian kita pernah ke Brunei Darussalam, kita pernah jumpa juga silaturahim kepada saudara muslim kita di Thailand. Di Thailand. Kemudian 2015 alhamdulillah kami dapat rute pembentukan jemaah pada saat itu ke Afrika Selatan. Afrika Selatan. South Africa. Okay. Jadi kita pergi ke situ, ke Afrika Selatan. Kemudian kita pergi ke Namibia, kemudian juga kita pergi ke Botswana. Oke, berarti tadi kan saya sebutkan 16 negara, betul nggak tuh ya? Benar ya? Iya betul. 16 negara ya. 16 negara maksudnya di negara Afrika saja atau seluruh dunia, sudah ke Australia kemana-mana gitu? Sempat waktu 2016 kita diutus untuk pergi dakwah ke New Zealand. New Zealand. Selandia Baru. Jadi memang rupanya sekarang saudara muslim kita sedang ada tarbiyah ya di situ. Jadi 2016 dulu kita pernah diusulkan untuk pergi ke sana dengan istri pada saat itu. Rupanya setelah kita pengurusan visa, dokumen segala macam ke Jakarta, tetapi pihak embasi menolak. Jadi kita nggak datang ke sana dan dialihkan pergi ke Kamboja waktu itu. Oke, ngomong-ngomong nih Ustadz ya, saya nanya dulu. Tadi kan ngomongnya jemaah-jemaah ya, ini saya pura-pura nggak tahu nih. Iya. Jemaah maksudnya jemaah apa sih gitu loh? Iya. Jadi kebetulan alhamdulillah Bang Muklis, kita kebetulan aktif di dalam teman-teman dakwah tablik ya. Mungkin masyarakat juga secara umum sudah tahu, sekalipun jemaah ini pada hakikatnya tidak ada namanya gitu. Oke. Namun karena hari-hari mereka buat dakwah, mereka juga mentablikkan agama, menyampaikan agama, sehingga banyak orang yang mengatakan jemaah tablik. Padahal tidak ada namanya seperti itu. Kita ini adalah bagian daripada kaum muslimin seperti itu. Nah, kalau boleh tahu kan profesi Ustadz Fahmi sendiri apa sehari-hari? Ya sehari-hari alhamdulillah kita ada ngajar ya. Ngajar di mana? Di Universitas Putra Batam. Oh iya, boleh tahu ngajar apa Ustaz? Ekonomi. Oh masya Allah. Kemudian ada juga di MP3I. Kemudian di samping itu juga kita ada rutinitas usaha dagang ya. Oh iya. Kita ada dagang produk-produk second untuk laptop dan handphone seperti itu. Oke, jadi tanggapan-tanggapan miring yang mengatakan bahwa orang-orang jemaah misalnya nggak ada kerjaan, nggak punya profesi, atau berasal dari kalangan orang-orang yang menengah ke bawah, yang bodoh, yang dan segala macam, sudah terbantahkan dengan jawaban ini ya. Oh tentu, itu sebenarnya hanya fitnah saja. Dan gitu. Alhamdulillah sekarang perkembangan dakwah dan tablik, terutama di Indonesia, itu udah sangat luar biasa dan menyentuh semua lapisan seperti itu. Nah, di kalangan poldanya, teman-teman kalangan militer, kalangan artis, kemudian akademisi juga, kalangan guru. Jadi semua lapisan alhamdulillah sudah tersentuh dengan usaha dakwah ini, kerja dan usaha kenabian. Oke, sejak Ustadz ikut dakwah, aktif di dalam dakwah sejak tahun 98 sampai sekarang, saya mau tanya nih, pengalaman dakwah apa yang sangat berkesan yang nggak bisa dilupain? Ya sebenarnya ya, kalau dari perjalanan dakwah itu sendiri, setiap aktivitas dakwah tentu ada tarbiyah, ya kan, ada ujian. Tarbiyah apa itu? Mungkin orang-orang nggak ngerti tarbiyah itu apa sih gitu. Ya artinya cobaan atau kendala atau rintangan yang memang dihadapi oleh orang yang menegakkan kebaikan, menegakkan yang hak gitu kan. Ya terutama yang paling ya artinya memang luar biasa, Bang Muklis ya, terutama waktu kita pergi dakwah ke Namibia. Di Afrika ya? Afrika bagian selatan itu ada kota namanya, satu negara namanya Namibia, dan dia dekat secara teritori wilayah itu dengan Zimbabwe, dengan Botswana, dengan South Africa, Johannesburg, Pretoria seperti itu. Nah kita pergi datang ke situ. Perjalanan dari Indonesia kurang lebih 27 jam menuju Namibia. Namibia itu orangnya masyarakat persentase Islamnya berapa banyak? Oh, kita di situ negeri minoritas ya, tentu muslim minoritas. Pada saat itu 2015 kurang lebih populasi masyarakat di dalam satu negara itu ada 2,5 juta dan muslimnya tidak sampai 1% seperti itu. Jadi di Namibia itu sendiri dia desert country. Z itu apa sih? Desert country ini gurun ya. Jadi lebih banyak gurunnya daripada datarannya seperti itu. Jadi kalau kita salah-salah jalan bisa ketemu singa Afrika seperti itu. Singa ya. Dan sebagai informasi bahwa banyak saudara muslim kita di negara tersebut itu orang-orang migran.
itu dari Gujarat, dari India, itu sangat banyak sekali di situ. Orang Indonesia sedikit ya? Bisa dikatakan Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Jadi dalam satu negara di Namibia itu Bang Muklis hanya ada 8 masjid. Jadi kalau sholat sehari-hari di masjid atau di mana? Di Ya, rumah? jadi dengan adanya 8 masjid itu memang letaknya sangat jauh sekali ya. Jaraknya itu antara 300 sampai 500 km. Satu masjid kepada masjid yang lain. Luar biasa. Ya tapi dengan asbab kita berdakwah pergi ke sana tentu ada kekuatan rohani yang memang menjadi asbab bagi kita untuk bisa kuat seperti itu dan semangat untuk menjumpai saudara muslim kita di sana. Jadi kita datang, kita mahabbah, kita kenalan, kita ajak sama-sama bagaimana bisa membina agama dengan baik. Mereka senang? Mereka senang, alhamdulillah sangat senang. Jadi berarti belum ada tantangan yang maksudnya ada yang marah atau gimana selama di Namibia? Ya, sebenarnya kalau masalah agenda mengenai marah, bab mengenai dikucilkan, dicela itu memang udah makanan sehari-hari ya. Dan sangat pendek sekali kalau kita sharing di sesi ini. Oh gitu. Karena memang luar biasa dan mudah-mudahan dengan asbab tarbiyah kesusahan yang dialami itu menjadi pemacu atau pemicu bagi kita untuk semakin semangat lagi berdakwah, kemudian juga menjadi asbab hidayah kepada orang-orang yang pada hakikatnya mereka belum memahami seperti itu. Sehingga kita berdoa, kita mendoakan kebaikan untuk mereka seperti itu. Jadi banyak sekali non muslim yang masuk Islam dengan kedatangan. Alhamdulillah. Jadi 2017 kami kesempatan untuk pergi dakwah juga ke Taiwan dan Hong Kong. Jadi kita pergi dakwah ke Taiwan dan Hong Kong dengan masa kurang lebih 4 bulan. Dan di Taiwan maupun di Hong Kong alhamdulillah kita banyak sekali berjumpa dengan saudara-saudara muslim kita, terutama teman-teman buruh migran Indonesia. Jadi biasanya teman-teman di situ manggilnya BNI. Taiwan ya. Ini teman-teman banyak yang nonton dari Taiwan. Halo, apa kabar Taiwan? Ya, alhamdulillah, masya Allah. Oke, saya mau tahu lagi Ustadz. Ini dakwah ada yang biayai atau bagaimana? Mengenai dakwah, masya Allah. Jadi memang kerja dakwah dan tabligh adalah beritibah ya, mencontoh bagaimana pengorbanan dakwahnya Rasulullah dan para sahabat. Dan memang diawali dengan pengorbanan diri kita sendiri. Jadi nggak ada biaya dari yayasan atau sumbangan yang lain, tidak. Murni uang sendiri. Murni bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kita. 1 rupiah pun itu tidak ada dibiayai, Bang Muklis. Luar biasa. Terus ada kan yang bertanya, terus kalau kita habis-habisan mengeluarkan duit, kita jauh-jauh kemana? Terus kita dapat apa dong? Ya alhamdulillah, inilah pengorbanan ya. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum bi amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang pentingnya kita ini berkorban untuk agama. Maka dengan asbab pengorbanan yang kita buat, mudah-mudahan Allah akan kekalkan hidayah dalam diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita menjadi dai, menjadi hafiz, menjadi orang yang taat kepada Allah. Dan melalui asbab pengorbanan yang kita buat, ini menjadi asbab hidayah tidak hanya kepada tempat yang kita datangi, melainkan jadi asbab hidayah bagi umat seluruh alam. Seperti itu. Pernah nggak Ustaz, misalnya Ustaz mau pergi ke sebuah negara atau ke sesuatu tempat ingin berdakwah, tapi pas Ustaz lagi nggak punya keuangannya, lagi tidak ada, kemudian ada pertolongan Allah begitu yang datang, mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman seperti itu? Iya, memang pengalaman iman, pengalaman rohani ini memang cukup banyak ya Bang Muklis. Salah satunya saja. Dan ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya memang setiap mau pergi ada pembentukan jemaah, baik itu untuk skop Kota Batam, Kepri ataupun Indonesia, kita jumpai seperti itu. Tentu kita kembali kepada Allah. Kita yakin bahwa dakwah ini perintah Allah dan yang memberangkatkan hanya Allah. Ya kan? Allah katakan dalam Al-Qur'an Bang Muklis, ya kan? Intan surullah yang surukum wa isabbit aqdamakum. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kalau Allah sudah bantu kita, maka Allah akan bagi banyak jalan seperti itu. Jadi rohaninya itu yang dikedepankan, iman yakinnya dulu yang kita mesti tumbuhkan, sehingga nanti Allah akan berangkatkan kita. Seperti itu. Luar biasa ya. Sudah teman-teman, sekelumit ya cerita dari Ustadz Fahmi tentang pengalamannya berdakwah ke berbagai negara. Apalagi yang harus saya jadi bingung loh teman-teman, mau nanya apa sih ya? Ada yang mau diceritakan Ustadz Fahmi? Ya alhamdulillah, mudah-mudahan melalui asbab pertemuan kita kali ini, baik kepada kita semua, kepada viewers, kepada orang yang mendengar daripada konten atau channel ini, bahwa kita ini orang Islam. Dan orang Islam itu
Kata alim ulama, tidak hanya ibadah kepada Allah. Memang Allah perintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita selaku hamba Allah punya tanggung jawab ibadah sempurna kepada Allah. Namun kita selaku umatnya Rasulullah SAW, kita punya tanggung jawab. Kita punya satu kerja. Kita punya tanggung jawab untuk melanjutkan kerja dan usaha dakwahnya Rasulullah. Jadi setiap orang Islam ini punya tanggung jawab dakwah. Dimanapun kita berada. Ya kan? Sekalipun mungkin apapun asbab rizki kita. Mungkin kita pejabat, dakwah di lingkungan pejabat. Mungkin kita sebagai nelayan, mungkin kita sebagai teman-teman TKI. Sebagai YouTuber, Masya Allah. Dan kita punya tanggung jawab untuk itu. Balighu anni walau ayat. Sampaikan oleh kalian sekalipun satu. Ya, asik ya pembicaraan kita kali ini. Dan sebagai informasi teman-teman, sekarang ini Ustaz Fahmi sudah punya channel YouTube sendiri loh. Jadi nanti akan saya berikan linknya di deskripsi di bawah video saya. Mungkin untuk session berikutnya kita akan berbincang-bincang kembali dengan Ustaz Fahmi dengan perbincangan yang jauh lebih menarik lagi. Ya, dan silahkan di share video ini jika teman-teman semua merasa bahwa video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan juga jangan lupa di follow Instagram saya. Ustaz Fahmi punya Instagram nggak? Iya, ya, nanti akan saya berikan linknya di deskripsi di bawah video saya. Ya, begitu saja, sampai ya cukup ya. Cukup ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita teman-teman, dan sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.